Bab 2511. Jeritan terus terdengar, dan para master abadi sejati yang terkena pedang hati dan pedang jiwa yang tak terlihat terus berteriak. Ye Yunfei sekarang menjadi makhluk abadi sejati tingkat menengah, dan pedang jiwa yang dia tunjukkan sudah cukup untuk menghadapi makhluk abadi sejati. Ditambah dengan pedang hati tak terlihat, kekuatannya secara alami menjadi lebih menakutkan, dan makhluk abadi sejati tidak dapat menahannya. Semuanya, saya Ye Yunfei. Sekarang saya akan menahan musuh-musuh ini, dan semua orang akan membunuh musuh-musuh ini secepat mungkin. Petik 2. Ye Yunfei meraung, dan suara dahsyat itu menyebar langsung ke seluruh penjuru dunia kecil ini. Sambil berbicara, Ye Yunfei terus menggunakan pedang jiwa dan pedang hati tak kasat mata untuk menyerang Tuan Abadi lawannya. Semua master abadi sejati yang diserang oleh pedang jiwa dan pedang hati tak terlihat akan mengeluarkan jeritan nyaring, dan kemudian mata, telinga, mulut dan hidung mereka akan berdarah pada saat yang sama. Wajah mereka berubah, dan mereka tampak seperti itu, dalam kesakitan yang luar biasa, dan mereka berdiri di sana tidak bisa bergerak. Tubuh jiwa mereka diserang oleh pedang jiwa dan pedang hati tak kasat mata pada saat yang bersamaan, dan mereka terluka parah. Beberapa makhluk abadi sejati yang lemah segera jatuh ke tanah dan mati. Itu Ye Yunfei. Para anggota sekte cerah semuanya terkejut dan bahagia saat mendengar raungan Ye Yunfei. Semua hal yang terjadi pada Ye Yunfei di dunia utama telah dilaporkan kembali ke pangkalan ini. Semua orang tahu bahwa Ye Yunfei pernah membantu Istana Master Su dari Istana Reinkarnasi untuk membunuh hampir 10 makhluk abadi di bumi. Suatu pencapaian yang menakjubkan, bahkan yang abadi sempurna berpikir dia tidak dapat mencapainya. Oleh karena itu, anggota sekte cahaya di dunia kecil ini sangat segar ketika mereka melihat Ye Yunfei tiba-tiba muncul seperti senjata ajaib yang turun dari langit. Kemudian semua orang melihat master abadi sejati dari faksi gelap dan kekuatan utama di dunia utama berteriak terus-menerus, dan bahkan berdiri di sana dengan ekspresi menyakitkan, tidak dapat bergerak untuk waktu yang singkat. Jangan ragu semuanya, dengarkan, ikuti kata-kata Ye Yunfei dan bunuh musuh secepat mungkin. Penatuakai adalah orang pertama yang bereaksi dan meraung keras. Ledakan, Penatuakai melangkah maju dan meninju lelaki tua berkemeja hijau itu hingga terbang menjauh. Orang tua berkemeja biru ini juga merupakan makhluk abadi sejati tingkat tinggi. Ye Yunfei telah memperhatikannya sejak lama dan langsung menggunakan pedang jiwa dan pedang jantung tak kasat mata untuk menyerang tubuh jiwanya, yang telah melukainya dengan serius. Mati. Penatuakai sangat gembira ketika dia menemukan bahwa lelaki tua berkemeja hijau hampir tidak memiliki perlawanan. Dia segera menggunakan semua keterampilan seni bela diri terkuatnya untuk menyerang lelaki tua berkemeja hijau itu. Ye Yunfei, aku tidak pernah menyangka aku akan mati karena junior sepertimu. Setelah beberapa gerakan, lelaki tua berkemeja hijau itu tidak tahan lagi. Dia menjerit, dan kemudian tubuhnya diledakkan oleh pukulan Penatuakai, dan dia hancur total secara fisik dan mental. Tubuh jiwa lelaki tua berkemeja hijau itu terluka parah dan tidak dapat menahan serangan kekerasan Penatuakai. Master abadi sejati lainnya dari faksi gelap dan kekuatan utama di dunia utama berada dalam situasi yang sama. Mereka terus-menerus dibombardir oleh master abadi sejati dari faksi terang. Dalam sekejap, hampir setengah dari master abadi sejati dari faksi terang, faksi gelap dan faksi terang terbunuh. Sisanya begitu ketakutan sehingga mereka berbalik dan lari, tidak berani bertarung lagi. Semua orang akan mati. Ye Yunfei terus menggunakan pedang jiwa dan pedang hati tak terlihat, melukai jiwa dari beberapa makhluk abadi terakhir. Penatuakai mengambil kesempatan untuk bergegas dan membunuh makhluk abadi sejati ini dengan cepat dengan satu pukulan. Pergi ke neraka. Pada saat ini, Ye Yunfei telah melihat makhluk abadi misterius itu dan berkata dengan nada membunuh. Begitu Ye Yunfei selesai berbicara, sekte gelap dan makhluk abadi dari beberapa kekuatan besar di dunia utama terus memegangi kepala mereka dan berteriak, dan kemudian kepala mereka terus meledak, berubah menjadi mayat tanpa kepala. Hanya dalam 2 atau 3 napas, semua makhluk abadi dari faksi gelap dan kekuatan utama di dunia utama telah mati. Semua orang akan mati. Penatuakai meraung keras, dan memimpin Tuan Abadi sejati dari faksi cahaya, seperti harimau yang turun dari gunung, menuju faksi gelap dan kekuatan besar lainnya di dunia utama, membunuh banyak dari mereka di setiap gerakan. Orang-orang dengan kekuatan biasa ini bahkan tidak dapat menahan tekanan energi yang dibocorkan oleh Master Abadi Sejati, apalagi menghadapi serangan dari Master Abadi Sejati. Segera,
hampir semua orang dari faksi gelap dan kekuatan utama di dunia utama yang memasuki dunia kecil ini terbunuh. Anggota faksi Illuminati bersorak, Elder Kai, sekarang semua musuh telah terbunuh, kita tidak perlu meninggalkan markas ini. Seorang guru abadi sejati dari Sekte Cahaya berkata dengan penuh semangat kepada Penatua Kai. Ya, kita tidak harus pergi dari sini sekarang. Namun, markas ini telah diincar oleh faksi gelap, dan cepat atau lambat kami harus pergi, karena faksi gelap tidak akan pernah menyerah, dan pasti akan mengirim orang untuk menangani markas kami lagi. Petik 2, jawab Penatua Kai. Ya, setelah mendengar kata-kata Penatua Kai, petinggi pangkalan lainnya merasa terkejut dan mengangguk setuju. Ye Yunfei, pemuda yang menakutkan. Kekuatanmu sebenarnya sangat kuat, bahkan yang abadi sempurna tidak dapat menahan beberapa gerakan di depan Anda. Petik 2, Penatua Kai mendatangi Ye Yunfei dengan petinggi pangkalan dan berkata, pejabat senior dari pangkalan ini memandang Ye Yunfei dengan rasa ingin tahu satu persatu, mereka benar-benar tidak mengerti mengapa junior muda di depan mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetua, di mana orang-orangku? Pada saat ini, Ye Yunfei sedang melepaskan kekuatan jiwanya, mencari kemana-mana di dunia kecil ini untuk mencari keluarganya, klan, majikan, dan orang lain yang dibawa ke markas ini untuk dilindungi oleh Sekte Cahaya, tetapi dia tidak dapat menemukan satupun dari mereka, dan mau tak mau dia merasa sangat cemas, tanya langsung. Hampir lupa, Ye Yunfei, orang-orangmu dipimpin oleh 3 diaken dari markas kami untuk melarikan diri dari markas ini. Situasinya sangat kritis pada saat itu, dan saya merasa hampir tidak mungkin untuk keluar secara kolektif, jadi saya menggunakan jimat teleportasi kecil agar 3 diaken membawa orang-orang Anda dan memindahkan mereka menjauh dari dunia kecil ini. Segera setelah itu, Anda tiba. Saya akan segera mengirimkan pesan kepada mereka bertiga dan meminta mereka untuk kembali ke sini. Jangan khawatir, orang-orang Anda akan baik-baik saja. Petik 2, Penatua Kai segera menjawab, tidak baik. Setelah mendengar kata-kata Penatua Kai, Ye Yunfei mau tidak mau mengubah wajahnya dan kehilangan suaranya. Ada apa? Penatua Kai juga terkejut saat melihat ekspresi Ye Yunfei dan bertanya dengan cepat. Aku baru saja menjadi sasaran beberapa Master Earth Immortal. Aku memimpin para Master Earth Immortal itu ke kehampaan yang jauh sebelum bergegas kembali ke sini. Para Master Earth Immortal itu pasti sudah tiba di sini sekarang. Jika 3 diaken di pangkalan bertemu dengan para Master Abadi Bumi itu, mereka akan terbunuh dalam sekejap. Petik 2, Ye Yunfei berkata dengan suara yang dalam. Elder Kai, kamu tinggal di dunia kecil ini dan jangan keluar. Tuan Bumi Abadi seharusnya tidak berani memasuki dunia kecil ini. Saya akan keluar sekarang untuk mencari ketiga diaken dasar itu. Petik 2, Ye Yunfei berkata dengan suara yang dalam. Beberapa Tuan Abadi Duniawi. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Yunfei, ekspresi Penatua Kai dan orang-orang di puncak pangkalan berubah dengan liar. Bab 2512. Bagi Tuan Abadi sejati ini, Tuan Abadi Duniawi terlalu menakutkan. Dan masih ada beberapa lagi. Sebenarnya ada makhluk abadi bumi yang mengincar markas kita. Seorang pejabat tinggi pangkalan berteriak. Tidak, mereka seharusnya datang menjemputku. Kata Ye Yunfei. Oke, kalian semua tetap di sini dan jangan keluar. Ye Yunfei telah mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa saat ini, bersiap untuk mengaktifkannya dan berteleportasi untuk menemukan diakon dari 3 pangkalan. Namun, saat ini, Ye Yunfei, menurutmu apakah kami tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kamu bersembunyi di dunia kecil ini? Sebagai Dewa Bumi, kita termasuk penguasa tertinggi ruang dan waktu ini, namun dunia kecil tidak dapat menghentikan kita. Petik 2, suara keras datang dari luar, menyebabkan seluruh dunia kecil bergetar hebat. Itu adalah Master Bumi Abadi. Penatua Kai dan makhluk abadi lainnya semuanya menjadi pucat, dan seseorang berteriak dengan gemetar. Anggota Sekte Cahaya yang lemah bahkan lebih terkejut dengan tekanan suara tersebut, sehingga tungkai dan kaki mereka menjadi lemah dan hampir roboh ke tanah. Gemuruh. Mengikuti suara itu, 3 lelaki tua masuk dari luar. Itu adalah 3 makhluk abadi di bumi. Tepatnya, itu adalah tiruan dari 3 makhluk abadi di bumi. 3 makhluk abadi bumi di luar secara bersamaan mengirimkan klon ke dunia kecil ini. Meskipun itu hanya tiruan, kekuatan yang dimilikinya juga sangat menakutkan, jauh melampaui apa yang bisa dilawan oleh makhluk abadi sejati. Terutama klon dari Earth Immortal tingkat tinggi,
Begitu dia memasuki dunia kecil ini, ruang dunia kecil ini terus-menerus hancur, dan retakan tebal muncul, mendaki ruang dunia ini, itu seperti serangkaian retakan jaring laba-laba tumbuh dan tampak mengejutkan. Gemuruh, Ye Yunfei memperhatikan bahwa kehendak dunia dari dunia kecil ini mulai menolak klon dari ketiga makhluk abadi bumi ini. Energi dan hukum dunia yang perkasa menyapu dari segala arah, membombardir klon dari ketiga makhluk abadi bumi ini secara terus-menerus, untuk mengusir mereka. Bukankah ketiga orang ini takut dengan perjanjian kuno? Ye Yunfei sedikit terkejut ketika dia melihat klon dari tiga makhluk abadi di bumi. Bahkan ketiga klon tersebut memiliki energi setingkat Earth Immortal, terutama klon Earth Immortal Senior, yang mungkin lebih kuat dari rata-rata Earth Immortal Junior. Meskipun kekosongan 3000 dunia dan ruang serta hukum masing-masing dunia telah ditingkatkan beberapa waktu yang lalu, secara umum, makhluk abadi sejati dapat datang dan pergi di sebagian besar dunia tanpa hambatan. Tetapi sebagian besar makhluk abadi di dunia masih tidak dapat diakses. Begitu mereka masuk, mereka akan ditolak oleh kehendak dunia, dan kemudian perjanjian kuno akan terpicu. Faktanya, bagi Master level Earth Immortal, keinginan umum dunia tidak dapat membantu mereka. Master Earth Immortal dapat dengan mudah mengalahkan keinginan dunia dari sebagian besar dari 3000 dunia, dan bahkan menghancurkan dunia ini. Apa yang benar-benar ditakuti oleh para penguasa abadi bumi adalah perjanjian kuno. Legenda mengatakan bahwa bahkan para penguasa abadi bumi dapat mengendalikan perjanjian Taiko. Gemuruh. Pada saat ini, semua energi dan hukum dunia kecil ini dengan panik menyerang klon dari tiga makhluk abadi bumi. Ruang seluruh dunia kecil bergetar hebat. Setiap makhluk hidup di dunia terasa menggetarkan, dan bahkan tubuh jiwa tidak dapat berdiri, stabil, goyah, dan berputar. Ye Yunfei, kami telah menempatkan berbagai batasan pada ruang di luar dunia ini. Sangat sulit bagimu untuk berteleportasi keluar. Selain itu, jenazah kami bertiga juga menunggu di luar. Begitu Anda berteleportasi, Anda akan segera diblokir. Saya menyarankan Anda untuk tetap mengikat tangan Anda. Petik 2. Earth Immortal Senior menatap Ye Yunfei dan berkata dengan dingin. Klon dari tiga dewa bumi semuanya datang menuju Ye Yunfei setelah memasuki dunia kecil ini. Mereka bergegas menuju Ye Yunfei dengan kecepatan penuh. Faktanya, bahkan jika makhluk abadi tingkat tinggi tidak mengatakan apa-apa, Ye Yunfei sudah merasakan bahwa berbagai batasan telah diberlakukan pada ruang di luar dunia kecil ini. Pasti jauh lebih sulit untuk melakukan perjalanan melalui ruang dari dalam dunia kecil ini. Terlebih lagi, tubuh asli dari ketiga makhluk abadi bumi ini pasti menunggu Ye Yunfei di luar. Bum bum bum, klon dari tiga dewa bumi meletus pada saat yang sama, seperti tiga gunung berapi yang meletus pada saat yang sama. Dalam sekejap, ruang besar di dunia kecil ini hancur, dan tampak seperti pecahan. Kamu berani mengambil tindakan di dunia ini, apakah kamu tidak takut dengan perjanjian kuno? Ye Yunfei memandang ketiga master bumi abadi dan berkata dengan dingin. Inilah pertanyaan di benak Ye Yunfei. Ketiga makhluk abadi bumi ini pasti sudah mengetahui tentang keberadaan perjanjian Taiko, namun mereka tetap mengirimkan klonnya ke dunia kecil ini dan berencana untuk mengambil tindakan di dunia kecil ini. Sepertinya mereka sama sekali tidak mempertimbangkan perjanjian Taiko. Hal ini membuat Ye Yunfei merasa sedikit aneh. Mungkinkah karena ketiga makhluk abadi duniawi ini terlalu sombong? Perjanjian kuno macam apa yang bisa menakuti orang lain, tapi bukan kita, OW.net. Kata Earth Immortal Perantara dengan dingin. Ini adalah wilayah faksi Illuminati kami. Ketika Anda datang ke wilayah faksi Illuminati kami untuk menimbulkan masalah, apakah Anda tidak takut membuat marah faksi Illuminati kami? Penatua Kai tiba-tiba berbicara. Kami di sini untuk membunuh Ye Yunfei. Jika Anda, faksi cerdas, melindungi Ye Yunfei, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Petik 2. Kata Earth Immortal Perantara lainnya dengan dingin. Berhenti bicara omong kosong dan ambil tindakan untuk menangkap Ye Yunfei. Kata Earth Immortal Senior. Klon dari tiga dewa bumi melepaskan tekanan energi yang besar dan mendekati Ye Yunfei. Pada saat yang sama, di tepi 3000 dunia, di dunia kecil yang tidak diketahui, di dalam kuil kuno. Keagungan perjanjian kuno tidak dapat ditantang. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dibunuh. Petik 2. Suara nyaring sepertinya datang dari zaman kuno, dan melintasi ruang dan waktu hampir seketika, menyebar dalam kehampaan 3000 dunia yang kacau balau. Seseorang melanggar perjanjian kuno. Pada saat ini,
banyak orang berkuasa di 3000 dunia terkejut ketika mendengar suara ini. Protokol Swire sudah lama tidak muncul. Siapa yang melanggar perjanjian Taiko? Perjanjian kuno muncul lagi, ayo pergi dan lihat. Tiba-tiba, makhluk yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari dunia mereka dan sampai ke kehampaan yang kacau, ingin melihat siapa yang melanggar perjanjian kuno. 3000 dunia telah memasuki dunia yang kacau. Apakah menurut Anda perjanjian kuno masih memiliki kekuatan besar di dunia yang kacau seperti ini? Bisakah perjanjian itu mengendalikan dunia yang kacau seperti itu? Sesosok makhluk berbisik, gemuruh. Tiba-tiba, telapak tangan raksasa besar muncul di kehampaan 3000 dunia yang kacau, mekar dengan cahaya keemasan yang mengepul, dan terus bergerak maju. Kelihatannya sangat lambat, namun nyatanya sangat cepat. Lihat, perjanjian Swire memang telah muncul. Petik 2. Melihat telapak tangan raksasa emas itu, banyak makhluk di kehampaan 3000 dunia yang kacau berteriak kaget. Apakah ini perjanjian kuno yang legendaris? Apakah itu benar-benar sekuat yang dikatakan legenda? Petik 2. Banyak orang dari dunia utama memandangi telapak tangan raksasa emas dengan keterkejutan dan ketidakpastian. Reputasi perjanjian kuno begitu besar sehingga juga menggemparkan orang-orang di dunia utama. Perjanjian kuno memang telah muncul. Bagus sekali, hancurkan perjanjian kuno ini hari ini. Mulai sekarang, ruang dan waktu ini akan dikendalikan oleh faksi gelap kita. Petik 2. Dalam kehampaan 3000 dunia yang kacau, seorang pria berjubah hitam berdiri di lokasi tertentu, mencibir dan berbicara. Saat ini, Ye Yunfei berada di dunia kecil. Perjanjian kuno telah tiba, dan akhirmu telah tiba. Ye Yunfei menatap klon dari 3 dewa bumi dan berkata dengan dingin. Ye Yunfei percaya bahwa karena dikatakan bahwa perjanjian kuno dapat mengendalikan bumi yang abadi, hal itu tidak boleh tidak berdasar. Perjanjian kuno tersebut mungkin dapat menimbulkan ancaman bagi Tuan Bumi yang abadi. Biarkan saja, kami tidak takut dengan perjanjian Taiko. Earth Immortal Senior menjawab dengan tenang. Ternyata tujuanmu memasuki dunia kecil ini adalah untuk menarik perjanjian Taiko. Mungkinkah Anda, kekuatan besar di dunia utama, ingin memprovokasi perjanjian kuno? Itu terlalu sombong. Petik 2. Ye Yunfei tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya dan berkata, Anda takut dengan perjanjian Taiko, tapi kami tidak, kata Earth Immortal Senior sambil mencibir. Saya mengerti. Kalian kekuatan besar di dunia utama pasti bekerja sama dengan faksi gelap untuk dengan sengaja memancing perjanjian kuno, dan kemudian bekerja sama untuk menangani perjanjian kuno. Ye Yunfei tiba-tiba berkata, gemuruh. Pada saat ini, telapak tangan raksasa emas sedang bergegas menuju dunia kecil ini dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, tiba di luar dunia kecil dalam sekejap mata. Mereka yang berani melanggar perjanjian kuno akan mati. Telapak tangan raksasa itu mengeluarkan suara, seperti murka Tuhan, yang mengguncang kehampaan seperti saringan sekam. Perjanjian kuno akhirnya tiba. Di luar dunia kecil, tubuh 3 dewa bumi telah menunggu. Pada saat ini, ketika mereka melihat telapak tangan raksasa mekar dengan cahaya keemasan yang mengepul, mereka semua tampak serius dan bersiap, tidak berani gegabah sedikitpun. Walaupun mereka sengaja mengeluarkan perjanjian Taiko, bukan berarti mereka tidak takut dengan perjanjian Taiko. Sebaliknya mereka sangat takut dengan perjanjian Taiko. Jika tidak melakukan persiapan yang matang, mereka tidak akan berani melakukannya, mengambil risiko menarik perjanjian Taiko. Semuanya, perjanjian Taiko telah tiba, silakan muncul dan bekerja sama untuk menghancurkannya. Earth Immortal Senior menarik napas dalam-dalam, lalu berteriak keras. Boom boom. Saat berikutnya, para Master Abadi Bumi muncul satu demi satu, lalu menunjukkan gerakan mereka dan bergegas menuju sisi ini. Ada Master Abadi Duniawi dari Sekte Gelap, serta Master Abadi Duniawi dari 5 kekuatan utama Sekte King Xuan di dunia utama. Dalam waktu kurang dari 1 napas, lebih dari 20 Master Bumi Abadi berkumpul di luar dunia kecil. Ayo kita lakukan, aku benar-benar ingin melihat betapa kuatnya apa yang disebut perjanjian Taiko. Salah satu Dewa Bumi Senior berkata dengan ringan. Boom boom, lebih dari 20 Master Earth Immortal meletus bersama-sama, dan tekanan energi yang dilepaskan sangat menakutkan, seperti tsunami yang mencapai langit, dan seperti pasukan tak berujung yang bergegas di dalam kehampaan. Momentumnya sangat menakutkan. Hampir seluruh kehampaan yang kacau di 3000 dunia dapat merasakan tekanan dari Tuan Abadi Duniawi ini. Bab 2513.
Untuk menghadapi faksi gelap perjanjian kuno dan beberapa kekuatan besar di dunia utama, lebih dari 20 Master Abadi Bumi dikirim, dan lebih dari 10 dari 20 Master Abadi Bumi ini adalah Abadi Bumi tingkat tinggi. Terakhir kali, faksi gelap dan kekuatan utama di dunia utama tidak mengirimkan begitu banyak makhluk abadi bumi tingkat tinggi ketika mereka mengepung istana reinkarnasi. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat mementingkan perjanjian Taiko, dan itu juga menunjukkan tekad mereka untuk menghancurkan perjanjian Taiko. Pada saat ini, tekanan energi yang dipancarkan oleh lebih dari 20 penguasa abadi duniawi dan telapak tangan raksasa emas itu telah mengguncang kehampaan yang kacau di 3000 dunia. Pada saat ini, hampir setiap orang di 3000 dunia terguncang. Semua makhluk hidup di dunia merasakan getaran ini. Melihat dari kejauhan, ada lebih dari 20 penguasa abadi duniawi yang mengelilingi telapak tangan raksasa emas, dan suasananya sangat tegang. "Ayo lakukan," salah satu Master Earth Immortal berteriak dengan suara yang dalam. Ini adalah Master Abadi Duniawi dari faksi gelap. Gemuruh. Mengikuti seruan dari Master Earth Immortal Sekte Gelap ini, semua Master Earth Immortal melancarkan serangan. Master Earth Immortal ini melakukan teknik rahasia yang menakutkan atau mempersembahkan senjata sihir yang kuat. Setiap serangan langsung mengenai musuh. Ruang di depan hancur. Telapak tangan raksasa emas itu tiba-tiba mengeluarkan lingkaran cahaya emas. Lingkaran emas ini terdiri dari sejumlah besar rune emas yang saling terkait, begitu kuat sehingga benar-benar memblokir semua serangan lebih dari 20 Master Abadi Duniawi. Perjanjian Taiko benar-benar sesuai dengan reputasinya. Melihat adegan ini, semua orang diam-diam terkejut. Ia mampu menahan serangan gabungan lebih dari 20 Master Abadi Bumi. Kekuatan telapak tangan raksasa emas itu mengejutkan semua orang. Semuanya, tampaknya kekuatan perjanjian Taiko lebih kuat dari yang kita bayangkan, tapi kita tidak boleh berkecil hati. Ada begitu banyak Master Bumi Abadi di sini. Jika kita semua bekerja sama, meskipun itu sia-sia, saya yakin kita dapat menghancurkan perjanjian Taiko. Kata makhluk abadi duniawi tingkat tinggi dari Sekte King Xuan di dunia utama dengan keras. Dia tahu bahwa sekali dia mengambil tindakan, itu sama saja dengan memprovokasi perjanjian Taiko. Jika perjanjian Taiko tidak dihancurkan sepenuhnya, itu pasti akan membawa bahaya tersembunyi bagi kekuatan besar seperti mereka. Jangan khawatir semuanya. Faktanya, protokol Taiko tidak sekuat yang Anda kira. Setelah konsumsi yang lama, kekuatan protokol Taiko telah menurun drastis. Mari kita bekerja sama untuk perlahan-lahan mengonsumsi energi dari protokol Taiko. Protokol Taiko, lalu kita akan mencarinya, hancurkan kuil kuno tempat perjanjian Taiko berada, sehingga perjanjian Taiko dapat benar-benar dihancurkan. Setelah perjanjian kuno dihancurkan, ruang dan waktu ini akan menjadi dunia kekuatan yang kuat seperti kita, dan semua dunia di antara 3000 dunia akan diambil alih oleh kita. Tentu saja, setelah menghancurkan perjanjian kuno, kita harus bekerja sama untuk menghancurkan Illuminati. Petik 2, kata seorang senior abadi duniawi dari faksi kegelapan. Bagus, bahkan jika kita memiliki begitu banyak Master Bumi Abadi, kita akan mengkonsumsi energi perjanjian Taiko. Petik 2, Master Earth Immortal lainnya semuanya mengangguk pada saat yang sama setelah mendengar kata-kata dari Earth Immortal Senior Sekte Gelap ini. Selanjutnya, serangan para penguasa abadi bumi ini menjadi lebih ganas. Mereka yang berani melanggar perjanjian kuno akan mati. Pada saat ini, telapak tangan raksasa emas yang terkepung mengeluarkan suara yang megah, dan kemudian meledak ke arah salah satu dewa bumi perantara dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Keabadian bumi perantara ini adalah salah satu klon yang dikirim ke dunia kecil sebelumnya. Gemuruh. Pada saat ini, telapak tangan raksasa emas mekar dengan cahaya keemasan yang mengepul dan bergegas menuju Earth Immortal perantara. Sungguh perjanjian kuno yang omong kosong, saya tidak mempercayainya. Meskipun Earth Immortal perantara terkejut, ketika dia berpikir bahwa ada lebih dari 20 Earth Immortal di sisinya, dia segera menjadi yakin bahwa perjanjian Taiko tidak dapat melakukan apapun padanya di bawah serangan gabungan dari begitu banyak Earth Immortal. Saat ini, lebih dari 20 Master Earth Immortal masih bekerja sama untuk menyerang pohon palem emas raksasa. Lingkaran emas yang terdiri dari tanda emas di sekitar telapak tangan emas bersinar terang, menghalangi semua serangan. Lingkaran emas ini begitu kuat sehingga sulit dipercaya mampu menahan serangan begitu banyak Master Abadi Bumi pada saat yang bersamaan. Gemuruh. Dalam sekejap mata,
telapak tangan raksasa emas bergegas ke depan Earth Immortal Perantara. Dengan satu serangan telapak tangan, energi mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak dan menyapu menuju Earth Immortal menengah. Semuanya, bantu aku. Earth Immortal Perantara tidak bisa tidak mengubah wajahnya ketika dia merasakan ledakan energi menakutkan yang tiba-tiba ini, karena dia merasakan ancaman kematian dan berteriak panik. Hentikan! Dewa bumi lainnya juga ketakutan, dan bergegas satu demi satu, ingin melawan serangan telapak tangan raksasa emas dengan Dewa Bumi Perantara ini, OW.net. Tapi sudah terlambat. Ledakan, telapak tangan emas raksasa menghantam Earth Immortal Perantara dengan kecepatan luar biasa, menyebabkan dia terbang mundur di tempat, muntah darah. Kemudian dengan keras, tubuh Earth Immortal Perantara ini meledak dan berubah menjadi bola kabut darah. Mustahil, telapak tangan yang patah ini benar-benar bisa menyakitiku. Petik 2. Tubuh Earth Immortal Perantara hancur berkeping-keping, tetapi dia tidak sepenuhnya hancur secara fisik dan mental. Jiwanya muncul di kejauhan, menatap perjanjian kuno dengan mata ngeri, terkejut dan marah. Gemuruh, telapak tangan raksasa itu menghantam Earth Immortal tingkat menengah lainnya dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Sebelum Earth Immortal tingkat menengah dapat bereaksi, telapak tangan raksasa emas itu bergegas ke depannya dan menamparnya dengan energi yang menakutkan. Semuanya, bantu aku. Earth Immortal Perantara juga berteriak ngeri. Para Master Earth Immortal lainnya segera bergegas menyelamatkan Earth Immortal Perantara ini. Tapi sudah terlambat. Kecepatan telapak tangan emas raksasa itu di luar imajinasi mereka, dan langsung mengenai tubuh makhluk abadi bumi perantara, menghancurkan tubuhnya menjadi beberapa bagian dan mengubahnya menjadi bola kabut darah. Tubuh jiwa dari makhluk abadi duniawi tingkat menengah ini juga muncul di kejauhan, dengan kengerian tertulis di wajahnya. Dua makhluk abadi bumi perantara yang mengirim klon ke dunia kecil telah dihancurkan oleh perjanjian kuno. Perjanjian kuno memang layak diterima. Pantas saja perjanjian itu mampu menekan 3000 dunia begitu lama. Di 3000 dunia besar dan kecil, banyak orang kuat yang melihat pemandangan ini dan diam-diam berpikir di dalam hati mereka, menjadi semakin takut dengan perjanjian Taiko. Hei, kekuatan perjanjian Taiko memang sudah turun drastis. Tindakan hari ini mungkin benar-benar menghancurkan perjanjian Taiko. Petik 2. Seorang pria berjubah hitam berdiri jauh sambil mencibir, menunjukkan ekspresi menghina. Fraksi gelap dan kekuatan utama di dunia utama tiba-tiba menyerang dunia kecil dari faksi terang. Tujuannya adalah untuk menangkap orang-orang yang dekat denganku dan menggunakannya untuk melawanku. Di saat yang sama, itu juga untuk memikat aku kembali lalu serang aku. Alasan mengapa ketiga makhluk abadi duniawi mengirim klon mereka ke dunia kecil bukan hanya untuk berurusan denganku, tetapi juga untuk mendapatkan persetujuan kuno. Faksi gelap dan kekuatan besar di dunia utama ingin bekerja sama untuk menghancurkan perjanjian kuno. Dengan cara ini, kekuatan besar ini akan dapat dengan bebas masuk dan keluar dari 3000 dunia manapun di masa depan. Tujuan sebenarnya dari faksi gelap adalah untuk membunuh semua makhluk hidup di ruang dan waktu ini. Tujuan dari kekuatan utama di dunia utama adalah untuk mendominasi ruang dan waktu ini. Petik 2. Ye Yunfei berdiri di dunia kecil, menyaksikan pertempuran sengit antara telapak tangan raksasa emas dan lebih dari 20 penguasa abadi bumi di kehampaan luar yang kacau, dan berpikir dalam hati. Sepertinya perjanjian Taiko masih ingin membunuh 3 makhluk abadi bumi yang mengirimkan klon mereka ke dunia kecil, tapi untuk makhluk abadi bumi lainnya, mereka hanya bertahan dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Apakah karena makhluk abadi di bumi itu tidak melanggar perjanjian kuno? Petik 2. Ye Yunfei melihat lingkaran emas di sekitar telapak tangan emas raksasa dan berpikir sendiri. Ye Yunfei, bersiaplah. Faksi gelap ingin menggunakan kekuatan beberapa kekuatan besar di dunia utama untuk menghancurkan perjanjian kuno. Kami, faksi terang, tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kami, faksi ringan, harus menghentikan mereka menghancurkan perjanjian Taiko. Petik 2. Pada saat ini, 2 orang tiba-tiba muncul di samping Ye Yunfei, dan salah satu dari mereka berbicara. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berpakaian veteran, dan yang lainnya adalah seorang biksu. Patuacu dan Guru Zhen Tianwu. Bab 2514. 2 senior, kamu di sini juga. Ye Yunfei tidak bisa menahan kegembiraan saat melihat mereka berdua. Ye Yunfei, kekuatanmu meningkat pesat, dan bakatmu bahkan lebih baik dari yang kita bayangkan. Bagus sekali, teruslah berkarya.
Petik 2. Pak Tuacu merasakan aura energi Ye Yunfei, mengangguk dan memuji. Ye Yunfei, kamu sekarang dapat menghadapi medan utama secara langsung. Guru Zhen Tianwu memandang Ye Yunfei dan bertanya, Senior, dengan kekuatan komprehensifku saat ini, aku seharusnya mampu menghadapi Earth Immortal Junior. Ye Yunfei mengangguk, terlihat lebih percaya diri. Bagus sekali, kamu sekarang telah tumbuh menjadi master dari faksi ringan kami yang bisa berdiri sendiri. Guru Zhen Tianwu mengangguk dengan gembira. Dua senior, orang-orang ini dengan sengaja mengeluarkan perjanjian Taiko. Tujuannya adalah untuk menghancurkan perjanjian Taiko. Dua senior, apakah menurut Anda mereka dapat menghancurkan perjanjian Taiko? Petik 2. Ye Yunfei bertanya. Ye Yunfei selalu memiliki kesan yang baik terhadap perjanjian Thailand, dan tentu saja dia tidak ingin perjanjian Taiko dirusak oleh penguasa abadi bumi di luar. Jika perjanjian Taiko masih pada puncaknya, mereka pasti tidak akan bisa menghancurkan perjanjian Taiko. Tapi sekarang setelah sekian lama, kekuatan perjanjian Taiko pasti sudah menurun. Tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatan yang masih dimiliki perjanjian Swire. Petik 2. Pak Tuacu terkejut dengan pertanyaan Ye Yunfei, menggelengkan kepalanya dan menjawab. Kalau begitu, ayo kita hentikan mereka secepatnya. Kata Ye Yunfei, tunggu dulu, karena kami juga ingin melihat seberapa besar kekuatan yang masih dimiliki perjanjian Swire. Pertama-tama kita harus melihat dengan jelas kekuatan perjanjian Swire sebelum kita mengambil tindakan. Petik 2. Kata Guru Zhen Tianwu. Jadi begitu. Ye Yunfei mengangguk dan berkata, begitu perjanjian Taiko tiba, klon dari ketiga orang itu habis. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Ye Yunfei teringat klon dari tiga master bumi abadi sebelumnya dan berkata dengan gigi terkatup. Meskipun Ye Yunfei tidak terlalu percaya diri dalam melawan tiga makhluk abadi duniawi, dia masih percaya diri dalam melawan klon mereka. Tapi sebelum Ye Yunfei dapat mengambil tindakan, perjanjian kuno tiba, dan klon dari tiga dewa bumi habis. Untuk menghadapi perjanjian kuno, ketiga dewa bumi tidak berani gegabah dan membiarkan klon mereka kembali ke tubuh aslinya, sehingga mereka dapat mempertahankan kondisi puncaknya. Mereka yang melanggar perjanjian kuno akan mati. Pada saat ini, di luar dunia kecil, telapak tangan raksasa emas menatap bumi abadi tingkat tinggi dan membombardirnya dengan keras. Keabadian duniawi tingkat tinggi ini juga mengirimkan klon ke dunia kecil sebelumnya. Ayo, ketika Earth Immortal Senior melihat telapak tangan emas raksasa datang ke arahnya, dia meraung keras, melangkah maju, dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Mari kita hentikan bersama-sama. Pada saat ini, para Master Earth Immortal lainnya telah bersiap dengan baik dan berkerumun untuk berdiri bersama Earth Immortal Senior. Karena semua orang sudah menduga bahwa perjanjian Taiko pasti akan menyerang Earth Immortal Senior selanjutnya. Gemuruh, telapak tangan raksasa emas itu dibombardir dengan energi mengerikan yang sangat besar. Lebih dari 20 makhluk abadi bumi masing-masing menggunakan gerakan membunuh terakhir mereka untuk menyerang pohon palem emas raksasa. Serangan dari kedua sisi bertabrakan, mengeluarkan energi menakutkan yang tak ada habisnya, secara langsung mengguncang beberapa dunia kecil di sekitarnya hingga terbuka. Tidak, dua senior, penghalang dunia dari dunia kecil ini tampaknya telah hancur sebagian. Ye Yunfei tiba-tiba menemukan bahwa penghalang dunia di dunia kecilnya perlahan-lahan retak. Tidak mungkin, dengan begitu banyak master abadi bumi, ditambah perjanjian kuno, bertarung bersama di sini, energi pertarungan yang dilepaskan terlalu menakutkan. Dunia kecil ini akan segera dihancurkan, dan markas sekte cahaya kita tidak dapat diselamatkan. Kirimkan perintah kepada semua anggota markas ini untuk segera mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk berangkat bersamaku. Petik 2. Pak Tuacu berkata dengan keras. Semua anggota markas kami telah mengemasi barang bawaan mereka dan dapat berangkat kapan saja. Penatuakai segera melaporkan. Baiklah, biarkan semua anggota markasmu segera memasuki senjata ajaib luar angkasaku. Dunia kecil ini berada di pusat pertempuran dan aku khawatir dunia ini tidak akan bisa bertahan lama. Kata Pak Tuacu. Jadi Penatuakai segera membawa semua anggota pangkalan ke dalam senjata ajaib luar angkasa yang dibawa oleh Pak Tuacu. Dua senior, karena anggota pangkalan ini tidak lagi dalam bahaya, saya akan mencari orang-orang saya sekarang. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata,
Kemudian, Ye Yunfei menjelaskan kepada Patua Chu dan Guru Zhen Tianwu bahwa anak buahnya telah dibawa pergi oleh 3 diaken dari pangkalan ini, dan keberadaan ketiga diaken tersebut belum diketahui. Alasan mengapa Ye Yunfei tinggal di dunia kecil ini sekarang adalah karena klon dari 3 Dewa Bumi tiba-tiba masuk ke dunia kecil ini, jadi Ye Yunfei harus tinggal dan melindungi anggota faksi terang di dunia kecil ini. Apa yang membuat Ye Yunfei merasa sedikit lega adalah bahwa diaken dari 3 pangkalan seharusnya tidak ditemui oleh 3 Master Earth Immortal. Jika tidak, 3 Master Earth Immortal pasti akan menggunakan orang-orang yang dekat dengan mereka untuk mengancamnya, terutama miliknya sendiri, keluarga. Ye Yunfei hanya ingin menemukan 3 diaken pangkalan dengan cepat. Jadi begitu, oke kalau begitu, carilah seseorang. Patua Chu mengetahui suasana hati Ye Yunfei dan mengangguk setuju. "Dua senior, kalau begitu aku pergi," kata Ye Yunfei, lalu mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa, mengaktifkannya secara langsung, dan dengan suara mendesing, berteleportasi menjauh dari dunia kecil ini. Pada saat ini, penghalang luar angkasa di dunia kecil ini terus-menerus retak. Energi pertempuran yang menakutkan di luar berubah menjadi badai yang bergulung dan terus-menerus dihembuskan, menyebabkan ruang di dalam dunia kecil mulai runtuh dalam skala besar. Melihat ini, dunia kecil ini akan hancur. Tidak mungkin, tempat di mana lebih dari 20 Dewa Bumi dan perjanjian Taiko bertempur berada tepat di luar dunia kecil ini, dan dampaknya terlalu parah. Ya, kami tidak salah menilai orang tersebut. Master Zhen Tianwu melihat ke arah kiri Ye Yunfei dengan ekspresi senang. Saat berikutnya, Ye Yunfei muncul dalam kehampaan yang kacau di kejauhan. Dia melihat ke belakang dan menemukan bahwa makhluk abadi bumi tingkat tinggi sedang dipukul oleh telapak tangan raksasa emas dan terbang keluar, muntah darah. Itu adalah makhluk abadi duniawi tingkat tinggi yang telah mengirim klonnya ke dunia kecil sebelumnya. Perjanjian kuno sungguh menakjubkan. Ye Yunfei sangat terkejut. Di bawah pengepungan bersama lebih dari 20 Master Abadi Bumi, perjanjian Taiko masih mampu melukai 3 Dewa Bumi yang mengirim klon mereka ke dunia kecil. Kekuatan semacam ini benar-benar terlalu kuat, sungguh menakjubkan. Sekarang saya akhirnya mengerti mengapa perjanjian kuno mampu menekan 3.000 dunia begitu lama. Ye Yunfei hanya bisa menghela nafas. Kemudian Ye Yunfei berbalik dan pergi mencari diaken dari 3 pangkalan. Penatuakai telah memberikan penampilan dan aura tubuh jiwa dari ketiga diaken kepada Ye Yunfei. Ye Yunfei menggunakan teknik rahasia pelacakan yang brilian dan mulai melacak keberadaan ketiga diaken. Sedangkan untuk perjanjian Taiko, Ye Yunfei tidak khawatir, karena para ahli dari fraksi cahaya telah tiba dan siap melindungi perjanjian Taiko. Ye Yunfei percaya bahwa dengan perlindungan para ahli dari Sekte Cahaya dan kekuatan perjanjian Taiko itu sendiri, itu tidak akan dihancurkan dengan mudah. Bab 2515. Pergilah ke arah ini, sepertinya ada aura dari ketiga diaken pangkalan itu. Ye Yunfei mengikuti nafas yang ditinggalkan oleh 3 diaken dan mencari selama setengah jam dalam kehampaan yang kacau. Ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba menunjuk ke suatu arah dan berkata kepada Ye Yunfei. Klan Ulat Sutra Naga bertanduk emas memiliki kekuatan spasial yang istimewa, tidak hanya pandai melintasi berbagai batasan, tetapi mereka juga sangat peka terhadap ruang dan dapat merasakan perubahan halus apapun di ruang angkasa, yang sangat berguna dalam pelacakan. Ye Yunfei segera bergegas ke arah yang ditunjukkan oleh Ulat Sutra Naga bertanduk emas. Karena Ye Yunfei sendiri juga menyimpulkan bahwa memang ada aura ketiga diaken ke arah itu. Setelah beberapa saat, ada dunia di depan, dan 3 diakon dasar mungkin telah memasuki dunia itu. Saya merasakan napas mereka. Petik 2. Pahun tiba-tiba menunjuk ke suatu lokasi tertentu di depan dan berteriak. Ada portal keluar masuk dunia di lokasi itu. Dengan tergesa-gesa, Ye Yunfei menggunakan teknik kekecewaan ruang dan waktu dan langsung tiba di depan portal masuk dan keluar dunia ini. Benar saja, saya merasakan suasana yang familiar. Setidaknya Base Deacon telah memasuki dunia ini. Ye Yunfei bergegas langsung ke portal masuk dan keluar dunia ini. Saat berikutnya, Ye Yunfei memasuki dunia dengan benua besar di depannya. Tingkat dunia ini hampir sama dengan benua Hongmeng. Jika sebelumnya, makhluk abadi sejati pasti tidak akan bisa memasuki dunia ini. Tetapi sekarang sebagian besar dari 3.000 dunia telah ditingkatkan, dan makhluk abadi sejati sekarang dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan. Setelah memasuki dunia ini,
energi jiwa dan energi mental Ye Yunfei segera dirasakan dari kejauhan, merasakan seluruh dunia. Faktanya, efek persepsi energi mental lebih kuat dibandingkan energi jiwa. Dalam posisi itu, Sutra Naga bertanduk emas menunjuk ke suatu lokasi di daratan dan berteriak. Ye Yunfei segera menggunakan keterampilan gerakannya dan mendarat di posisi yang ditunjukkan oleh ulat Sutra Naga bertanduk emas. Ini adalah kota yang sangat besar, terlihat bahwa awalnya merupakan kota yang ramai, namun kini telah menjadi reruntuhan, semua bangunan telah hancur berkeping-keping, dan tanahnya penuh dengan anggota tubuh yang patah dan potongan daging. Pada saat ini, di langit di atas kota, ada 5 guru abadi sejati yang mengelilingi seorang pria parubaya berlumuran darah. Pria parubaya ini adalah salah satu diaken dasar. Kamu tidak bisa melarikan diri. Dengan patuh serahkan orang-orang Ye Yunfei, mungkin kami bisa membiarkanmu hidup, jika tidak, kamu akan dipukuli sampai mati. Petik 2. Di antara 5 makhluk abadi sejati, 2 berasal dari sekte gelap, dan 3 berasal dari kekuatan utama di dunia utama. Pada saat ini, salah satu pria jangkung dan kurus seperti batang bambu mencibir. Di luar dugaan, meski aku sudah menggunakan kekuatan sihirku untuk menyembunyikan diriku, dan mengubah penampilan serta nafasku berkali-kali, aku tetap tidak bisa lepas dari kejaranmu. Itu saja, Penatua Kai, saya tidak dapat memenuhi instruksi Anda. Ye Yunfei, maafkan aku tidak bisa melindungi rakyatmu. Petik 2. Diakon dasar melihat kelima guru abadi sejati yang mengelilinginya, mau tidak mau menunjukkan ekspresi putus asa, dan menghela nafas. Sebenarnya kamu masih punya pilihan, untuk bergabung dengan faksi gelap kami. Dengan kekuatanmu, aku jamin kamu bisa memegang posisi penting di faksi gelap kami. Selain itu, faksi gelap kami juga akan melatih Anda untuk meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat dalam waktu singkat, dan bahkan menjadikan Anda penguasa bumi abadi di masa depan. Petik 2. Seorang master abadi sejati dari faksi kegelapan berbicara. Haha, meskipun aku, Ning Laoki, tidak terlalu kuat, aku masih memiliki tulang punggung. Aku dari faksi terang, bagaimana aku bisa bergabung dengan faksi gelapmu? Terlebih lagi, aku tidak tahu apa yang direncanakan oleh faksi gelapmu. Anda, faksi gelap, tidak akan melepaskan setiap makhluk hidup di ruang dan waktu ini, dan mereka semua pada akhirnya akan mati. Kamu, golongan gelap, adalah musuh bersama semua makhluk hidup di ruang dan waktu ini, dan semua orang akan dihukum. Aku, Ning Laoki, hanya benci karena aku tidak cukup kuat untuk membunuhmu. Petik 2. Diakon pangkalan itu tertawa, dapat didengar bahwa dia bertekad untuk mati. 3 makhluk abadi sejati dari dunia utama tidak bereaksi setelah mendengar kata-kata Ning Laoki, karena mereka telah mendengar terlalu banyak kata-kata seperti itu dari anggota sekte Guangming. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Pergi ke neraka. Petik 2. Master abadi sejati dari faksi kegelapan mencibir. Begitu dia selesai berbicara, makhluk abadi sejati dari faksi gelap ini melangkah maju, siap menyerang Ning Laoki. 4 makhluk abadi lainnya di sekitarnya juga mengambil langkah maju untuk memblokir mundurnya Ning Laoki dan mencegahnya melarikan diri. Ayo, jika saya membunuh 1, saya akan mendapat cukup uang, jika saya membunuh 2, saya akan mendapat untung. Petik 2. Ning Laoki memandang kematian seolah-olah dia ada di rumah, dan meraung keras, tampak agung. Kamu ingin membunuh kami, tetapi kamu tidak memiliki kemampuan. Dewa sejati dari sekte kegelapan mencibir dan meninju, dan puncak gunung hitam terus muncul dari tinjunya. Sebanyak 18 puncak gunung hitam terus membesar, memenuhi ruang dalam sekejap, bergemuruh ke arah Ning Laoki menekannya. Tekanan energi yang dilepaskan oleh 18 puncak hitam itu sangat mengerikan, menyebabkan ruang tersebut terus runtuh. Siapa bilang dia tidak punya kemampuan ini? Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba muncul, berdiri di samping Ning Laoki, melihat keabadian sejati dari faksi gelap dengan mata dingin. Kamu Yunfei, Anda benar-benar menemukannya di sini. Petik 2. Ning Laoki tertegun sejenak, lalu mengenali Ye Yunfei. Meskipun Ning Laoki belum pernah bertemu langsung dengan Ye Yunfei, dia mengetahui penampilan dan aura jiwa raga Ye Yunfei, jadi dia mengenalinya dengan cepat. Diakon Ning, pergi dan bunuh orang itu sekarang. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa melawan, kata Ye Yunfei sambil tersenyum.
Begitu dia selesai berbicara, Ye Yunfei menggunakan pedang jiwa dan pedang hati tak kasat mata pada saat yang sama untuk menyerang lautan jiwa keabadian sejati Sekte Gelap. Sekte kegelapan yang abadi ini mengeluarkan darah dari semua lubangnya dalam sekejap, menjerit, dan napasnya menjadi jauh lebih lemah. Diakon Ning, ayo kita lakukan, saya sedang terburu-buru, kata Ye Yunfei. Karena makhluk abadi sejati dari faksi gelap ini baru saja mengatakan bahwa Ning Laoqi tidak mampu membunuhnya, Ye Yunfei meminta Ning Laoqi untuk membunuhnya dengan tangannya sendiri. Dia memang sekuat yang dikatakan legenda. Tidak, sepertinya itu lebih kuat dari legenda. Petik 2. Ning Laoqi terkejut saat melihat bahwa pikiran Ye Yunfei saja telah menyebabkan luka serius pada keabadian sejati dari Sekte Kegelapan. Bagus, Ning Laoqi tidak ragu-ragu, mengambil langkah maju, dan meninju keabadian sejati dari faksi gelap. Dengan sebuah letusan, keabadian sejati dari faksi gelap meledak. Tubuh jiwa dari makhluk abadi sejati dari Sekte Gelap ini telah terluka parah oleh pedang jiwa dan pedang hati tak terlihat, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Kalian juga bisa mati. Ye Yunfei melihat keempat makhluk abadi lainnya di sekitarnya dan berkata dengan ringan, "Ayo pergi." Empat makhluk abadi tahu betapa kuatnya Ye Yunfei, jadi mereka tidak berani mengambil tindakan, jadi mereka berbalik dan pergi. Tertawa, Ye Yunfei melambaikan tangannya dan menebas dengan sinar pedang yang tajam, langsung mencekik tubuh keempat makhluk abadi ini hingga berkeping-keping dan jatuh di tempat. Salah satu raga jiwa Ye Yunfei telah bermeditasi pada formasi dan ilmu pedang. Sekarang Ye Yunfei telah mengembangkan metode menyatukan 10.000 pedang menjadi satu hingga 30.000 pedang disatukan menjadi satu, dan dapat sepenuhnya menggunakannya untuk menghadapi keabadian sejati. Kembalinya 10.000 pedang ke teknik hebat diperoleh Ye Yunfei di makam pedang. Ye Yunfei memahami bahwa ilmu pedang yang luar biasa ini jelas bukan milik warisan ilmu pedang di ruang dan waktu ini. Itu harus datang dari ruang dan waktu lain, di luar, karena tidak mungkin pendekar pedang brilian seperti itu lahir di ruang dan waktu ini. Ilmu pedang, sangat buruk, orang ini monster kecil. Petik 2, Penatua Ning tidak bisa membantu tetapi kelopak matanya melonjak ketika dia melihat keterampilan pedang Ye Yunfei. Bersambung.